Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa dan pendengar majelis Masjid MPD ya, Masjid Diponegoro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya saat sekarang ini dikenal dengan istilah era digital atau juga era informasi. Ya, di mana informasi itu sangat-sangat mudah kita peroleh dari kejadian yang ada di belahan dunia yang jauh dari Indonesia misalnya, itu dalam waktu dekat ya, dalam waktu yang singkat cepat bisa kita ketahui. Akan tapi ternyata bukan hanya informasi yang kita dapatkan, akan tapi juga perilaku-perilaku, hal-hal yang menjadi kebiasaan di belahan dunia sana yang mungkin secara budaya berbeda jauh dengan budaya kita di Indonesia, itu pun juga bisa dengan mudah kita dapatkan. Jadi pada saat era informasi ini banyak sekali ya informasi, baik itu berupa video, film ya, yang itu dengan sangat mudah kita dapatkan. Bahkan dengan adanya media-media sosial itu ya, orang walaupun bukan artis ya, hanya orang biasa, dia bisa membuat video, membuat tayangan-tayangan yang terkadang itu secara norma itu bertentangan dengan norma-norma di dalam agama Islam, di mana di dalam agama Islam itu kita diperintahkan untuk menjaga kemaluan, menjauhi zina ya. Di dalam surat Al-Mu'minun dinyatakan salah satu kiat ataupun agar kita menjadi orang yang beruntung atau orang yang sukses itu adalah allazina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang mampu menjaga kemaluannya ya. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan wala taqrabuz zina ya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina ya, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabir, karena itu merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang dibenci dan sejelek-sejeleknya jalan. Akan tapi kalau kita lihat video-video porno ya, pornografi, porno aksi, itu sepertinya saat sekarang ini sangat-sangat mudah sekali untuk didapatkan ya. Mungkin pemerintah kita tidak menerapkan aturan yang tegas bisa jadi, atau tidak terlalu ketat dalam memilah atau mensensor seperti itu, hingga tayangan-tayangan itu sangat-sangat dengan mudah kita dapatkan. Nah, ini merupakan semacam ujian keimanan ya bagi kita, karena banyak, apalagi bagi mahasiswa ya, bagi mahasiswa bahwasanya pantangan orang yang berilmu itu adalah melakukan maksiat ya. Pernah Imam Syafi'i itu bertanya kepada Imam Waqi, gurunya, tentang apa? Tentang kenapa kok hafalan saya ini kok sering saya agak susah menghafal ya, padahal itu sekelasnya Imam Syafi'i ya. Kemudian Imam Waqi mengatakan ya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, beliau memerintahkan, memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, wan nur la yudraku lil asi, dan cahaya itu tidak bisa diterima oleh orang yang melakukan perbuatan maksiat.
terutama ilmu-ilmu terkait dengan ilmu agama, ya. Itu maka sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, ya, ini tantangannya begitu berat, begitu besar, karena dengan informasi yang sangat-sangat bebas itu kita dituntut untuk bijak, ya, bijak di dalam menggunakan media sosial ataupun media massa. Ya, handphone itu ibarat dua sisi, ya, dua sisi mata uang atau dua sisi mata pedang, ya. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya, atau mungkin banyak juga sisi negatifnya. Kalau kita tidak berpegangan pada pedoman agama kita, ya, maka nanti kita lebih banyak mendapatkan hal-hal yang negatifnya daripada positifnya. Oleh karenanya harus bijak di dalam menggunakan handphone, alat komunikasi atau alat digital tersebut. Gunakan untuk agar bisa meningkatkan keilmuan kita, menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik, menjadikan pemahaman agama kita menjadi lebih baik, ya. Karena kalau di sana sangat bertebaran, ya, kajian-kajian, tapi juga kita harus selektif. Ambil atau ikuti, ya, kajian-kajian yang memang sudah kita ketahui. Misalnya dari MUI, ya, dari Majelis Ulama Indonesia, atau dari ormas yang terkenal, yang sudah dikenal, ada NU, ada Muhammadiyah, seperti itu. Atau kajian-kajian yang kita tahu pengajarnya ini kita sudah sangat-sangat mengetahui. Nah, itu caranya. Agar apa? Agar kita jangan salah niatan baik kita untuk belajar agama, tapi karena salah guru mengakibatkan kita menjadi salah langkah itu. Nah, juga dalam masalah pornografi ini, porno aksi itu sangat-sangat harus kita perhatian, ya, karena itu merupakan perbuatan zina. Dalam Islam, zina itu sesuatu yang dilarang, ya. Dan mungkin kalau misalnya kita sudah kecanduan dengan hal-hal tersebut, ya, ada juga penelitian, ya, penelitian mengatakan ternyata memang sering menonton film-film porno apa-apa itu apa istilahnya, mengurangi daya ingat, ya, mengurangi daya ingat, ya. Jadi kita, ya, yang jelas bagaimana kita mau konsentrasi belajar kalau misalnya yang kita tonton itu selalu terbayang, ya, dalam benak kita. Tentunya sangat mengganggu. Parahnya lagi bukan hanya saat belajar, saat beribadah pun masih terbayang. Nah, itu ibadah kita bisa tidak diterima karena tidak ada kekhusukan di situ. Maka memang benar yang disampaikan bahwasanya dunia ini sijnun lil mu'minin, ya, merupakan penjara. Maksudnya karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang mengenyangkan nafsu kita, akan tapi kita dituntut untuk tidak berlebih-lebihan, atau kita dituntut untuk menggunakan nafsu kita itu di jalan yang diridhoi Allah. Apa maksudnya? Agar kita terhindar dari pornografi, porno aksi. Kalau misalnya sudah cukup usia, sudah mampu, diperintahkan untuk menikah, seperti itu. Kalau tidak mampu, ya dengan kita berpuasa atau memperbanyak aktivitas-aktivitas lain yang bernilai positif. Sebab kadang kita nonton hal-hal itu biasanya karena waktu senggang dan sebagainya itu, ya. Itu awalnya. Tapi setelah berikutnya karena sudah keranjingan, ya, mungkin bisa jadi nggak ada waktu pun kita adakan untuk nonton hingga waktunya habis untuk hal tersebut. Ya, tahu-tahu sudah mau lulus, kita tidak memiliki apa-apa bekal untuk bisa melanjutkan kehidupan kita di dunia kerja atau di masyarakat, seperti itu. Demikianlah para pemirsa yang budiman,
yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita agar bisa bijak di dalam mensikapi digital informasi ya, atau informasi IT seperti itu, hingga bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.